Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali Bunda dapat bertemu dengan anak-anak hari ini. Walaupun melalui video streaming, Bunda berharap anak-anak ada dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita. Walaupun anak-anak beribadah di rumah ya. Anak-anak, hari ini Bunda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgus IMPA hari ini dilayani oleh Bunda Bita, Kak Vina, dan Kak Dandi. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah IMPA kita pada hari Minggu ini, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam ibadah dan menghadap Tuhan. Dan sebelumnya kita akan mengangkat pujian dari Kidung Ceria 337, Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kau penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik sekalian, sebelum kita mau masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Kak Vina mau ajak adik-adik semua, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena di pagi hari yang indah ini kami dapat berkumpul dan kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara daring. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Jadikanlah kami anak-anak yang mau turut akan perintah-Mu Tuhan dan mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan serta mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Inilah doa dan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis kalian ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 16 dengan judul Menjadi Garam dan Terang Dunia. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, kau ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapa-Ku sesungguhnya. Nah, Bunda Bita, kita kan tadi sudah menyanyi, kita sudah berdoa pembukaan. Sekarang kita mau masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, Bunda. Kita mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan ya Bunda ya? Kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya, kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Karena itu Kak Vina ajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Bunda Bita akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa anak-anak sekalian. Ya Tuhan, Bapa yang kekal kudus, di pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami baca dan dengarkan nanti mau Tuhan artikan dalam kehidupan anak-anak kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Salam anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Tentu baik ya. Ada sukacita? Iya, pasti ada sukacita. Sehat? Tentunya sehat. Nah, ibadah kita walaupun melalui video streaming, tapi anak-anak harus
tetap semangat, tetap menghadirkan Tuhan di ibadah IMPA di rumah anak-anak sekalian. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada hari ini terdapat di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan pada hari ini akan dibacakan oleh Fanya Aleka Nale dari Ranting Maranatha. Firman hari ini terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Judul firman Tuhan hari ini menjadi garam dan terang dunia. Ulang ya anak-anak semua. Apa judulnya tadi firman Tuhannya? Menjadi garam dan terang dunia. Anak-anak yang baik, sebelumnya Bunda mau tanya, udah sedia Alkitab dan buku tulisnya belum? Nah, kalau sudah, anak-anak tulis ya judul firman Tuhan pada hari ini. Judulnya terus firman Tuhan terdapat di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Sudah belum disiapin semuanya? Wah, sudah ya, pintar sekali. Ingat ya, kalau udah disiapin Alkitab, buku tulisnya, anak-anak nggak boleh jalan-jalan lagi, duduk diam dengan tenang. Anak-anak yang terkasih, firman hari ini merupakan salah satu pengajaran Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit, yang mengajak orang percaya untuk memiliki apa? Memiliki kehidupan yang menjadi berkat dengan belajar menjadi seperti garam dan terang. Garam dan terang dua hal yang sangat dibutuhkan oleh kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, garam juga digunakan oleh Tuhan Yesus karena garam banyak sekali manfaatnya. Antara lain, garam dapat mencegah kebusukan. Terus, garam merupakan zat yang sangat kuat sekali sehingga dapat membersihkan, menyucikan, bahkan bisa jadi obat antibiotik ya di sini anak-anak, gunanya untuk menyembuhkan sakit. Menyembuhkan anak-anak kalau sakit, badannya panas, pasti mamanya atau papanya kasih obat antibiotik ya, yang namanya obat penurun panas. Itu salah satu dari manfaat garam. Terus garam juga dapat memberi rasa asin sehingga dapat
mempengaruhi rasa di sekitarnya. Anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus menghendaki setiap orang yang percaya hadir menjadi garam bagi sesamanya. Tetapi Tuhan Yesus tidak hanya menggunakan garam saja sebagai simbol pengajarannya, tetapi juga menggunakan terang sebagai simbol yang harus nampak dari kehidupan setiap orang percaya. Terang memberi manfaat untuk dapat memberi cahaya di tengah kegelapan, sehingga dapat memberi petunjuk atau arah. Setiap orang yang percaya harus mau menjadi terang yang dapat menerangi semua orang, sehingga terang itu tidak boleh tersembunyi agar dapat bermanfaat kehadirannya. Anak-anak yang baik, Tuhan Yesus mengibaratkan kota yang berada di atas gunung tidak tersembunyi. Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa terang harus ditempatkan di tempat yang benar, sebagaimana terang harus diletakkan di atas kaki Dian. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita diingatkan, kita harus menjadi apa? Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Artinya apa ya anak-anak? Ya, kita harus mampu memberi rasa atau menjadi berkat bagi orang lain. Sedangkan menjadi terang artinya kehidupan orang percaya harus siap dilihat oleh banyak orang dengan menjadi apa? Iya, betul, dengan menjadi apa ya? Teladan. Menjadi teladan yang nyata melalui sikap, perkataan dan perilaku yang dilakukan tiap-tiap hari oleh anak-anak dan kakak bunda layan. Terus bagaimana caranya menjadi garam dan terang dunia? Kita harus, anak-anak dan kakak bunda layan, harus memulai dari diri kita sendiri. Contohnya apa? Contohnya anak-anak harus menegur temannya yang salah agar dapat memperbaiki perbuatannya. Misalnya, ketika ada teman yang mengambil mainan temannya, anak-anak harus berani mengingatkannya bahwa mengambil barang tanpa izin itu salah. Kemudian ketika ada teman yang berantem, nih ingat ya, kalau ada teman yang berantem, anak-anak harus berani melarai teman yang berantem. Jangan ikut-ikutan berantem, itu nggak boleh ya. Terus apalagi anak-anak? Tidak boleh menyontek saat ulangan. Terus apalagi? Tidak mengejek teman yang berkekurangan. Ingat juga, jangan berkata kasar terhadap temannya, mama papanya, adik-adiknya, atau kakaknya. Ingat ya,
Bunda ingatkan di sini kalau mau menjadi garam dan terang tidak boleh berkata kasar, harus berkata dengan sopan. Nah, banyak lagi yang harus anak-anak lakukan. Selamat berjuang untuk selalu menjadi garam dan terang yang senantiasa memberi pengaruh kebenaran firman Allah dimanapun berada. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, ingat ya, aktivitas kita pada hari ini ayat hafalan. Ayat hafalan terdapat di Matius 5 ayat 13. Ulang lagi ya, Matius 5 ayat 13. Terus Matius 5 ayat 14. Ingat ya ayat hafalannya, jangan lupa. Terima kasih anak-anak. Selamat mengikuti ibadah IMPA. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda. Untuk tugas aktivitas yang harus dikerjakan, kalian bisa minta tolong papa atau mama untuk menyiapkan bahan-bahannya. Dan untuk merespon firman Tuhan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 265. Yesus berpesan dalam melanda, kamu harus jadi lilin kebelah. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar. Nah, anak-anak semua, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Vina. Karena itu, Kak Vina mau ajak anak-anak semua untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di pagi hari yang indah ini kami masih dapat dibangunkan dengan kesehatan Bapa, dan kami dapat kembali melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak secara daring. Kiranya firman Tuhan yang telah dapat kami dengar tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami dapat menjadi anak-anak yang menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu dapat terpancar melalui kami. Ya Kristus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kekasih kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan mau sertai mereka, Tuhan mau berikan mereka kesehatan dalam segala aktivitas yang mereka lakukan. Juga untuk sekolah mereka Bapak yang meskipun masih dilakukan secara daring, kiranya mereka dapat tetap bersemangat Tuhan dan menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah. Tuhan kiranya juga mau berkati anak-anak layan kekasih kami ini beserta dengan keluarga mereka. Kiranya Tuhan mau selalu sertai keluarga mereka dan anak-anak layan kekasih kami ini agar dapat selalu diberikan kesehatan melalui masa-masa yang sulit seperti sekarang ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan mau segera dapat memulihkan bangsa dan negara kami sehingga kami semua, kakak, bunda, orang tua maupun anak-anak layan dapat kembali beraktivitas seperti semula. Ya Bapa, inilah doa dan sembahyang kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Anak-anak, mari kita masuk dalam persembahan syukur. Untuk itu, sebelum kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Persembahan yang tadi anak-anak sudah berikan, nanti bisa minta tolong ke siapa ya Bunda Bita? Ke Mama dan Papa. Iya, bisa minta tolong Mama sama Papa untuk membawa persembahan yang sudah kalian berikan tadi ke gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, yuk kita bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 269, Tinggallah Dalam Yesus. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kekal kudus, pada pagi hari ini kami sudah memberikan sedikit persembahan dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan anak-anak ini untuk kemuliaan nama-Nya. Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memberkati anak-anak sekalian, kakak dan bunda layan, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Bunda Bita, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung ibadah impak kita hari ini. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, anak-anak semua, Kak Vina dan Bunda Bita mau ajak kita untuk mengucapkan Immanuel sama-sama ya. Kita hitung ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat dan tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.